manajemen juga ada. Cash management juga ada. Itu aja sih. Kalau yang EC ya secara umum karena opini, oh ya relatif lah ya. Oke, baik. Kita akan diskusi di materi kita yang kedua. Materi kita kedua yang terkait dengan siklus dan aplikasi inti pada SIAP, yaitu aplikasi SPAN dan Sakti. Ya. Oke. Menyambung materi kita yang sebelumnya, bahwa ketika kita bicara SPAN dan Sakti ini adalah upaya kita untuk melakukan modernisasi dalam pengelolaan keuangan negara, gitu kan? Intinya kan gitu. Kalau kita bicara SPAN dan Sakti ini salah satu bagian dari upaya kita untuk memodernisasi dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Ya, dalam konteks penggunaan teknologi informasi. Dan sebagaimana kita ketahui, dalam proses ini tentu kita kembali ke siklus. Makanya di siklus pengelolaan keuangan pemerintah, dari mulai planning sampai kemudian reporting, gitu ya, reporting harus kita lakukan dengan cara-cara yang modern. Ya, cara-cara yang modern. Nah, sistem ini menyangkut itu semuanya. Ya, menyangkut itu semuanya. Dari sisi proses maupun dari sisi penggunanya. Nah, saya mungkin nggak akan bacakan satu persatu slide ini. Kalian bisa pelajari. Saya nanti ya poin-poin yang perlu kita perhatikan atau yang mungkin perlu kita ingat ya terkait dengan aplikasi ini. Nah, masih ingat kan kalau Sakti itu di sisi KL yang menggunakan, nanti kalau di SPAN adalah kita di BUN. Ya. Oke. Nah, ini untuk mengingatkan kembali aja siklus APBN ya, bahwa kalau kita bicara siklus APBN dari mulai perencanaan penganggaran yang kemarin sudah saya tanyakan, kemudian penetapan APBN, pelaksanaan, kemudian pencatatan dan pelaporan, selanjutnya adalah pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Kalau pendapat beberapa orang mungkin agak berbeda, itu sudah kalian pelajari di PPKN. Nah, dari siklus ini yang harus kita siapkan sistemnya dari awal sampai akhir yang efektif, efisien, dan kalau kita bicara sistem user friendly lah, bahasa sistem itu seperti itu, user friendly. Kenapa? Ya biar siapapun ketika mencoba menggunakan aplikasi itu dalam waktu singkat bisa menggunakan, bisa memakai, ya bisa mengeksekusi dengan bahasa-bahasa yang ada, perintah-perintah yang ada, bisa segera memahami dan melaksanakan pekerjaannya, ya. Jadi itu, kalau kita bicara sistem seperti itu. Ini siklus pengelolaan keuangan pemerintah, ya, pengelolaan pemerintah dari mulai budget preparation sampai kemudian audit dan evaluation. Nah, inilah yang kemudian dibuat modul-modulnya di SIAP, ya, modul-modulnya di SPAN Sakti. Ya, inilah tahapan-tahapan inilah siklus inilah yang dibuat modul-modulnya. Di pertemuan pertama kita sudah sampaikan bahwa sistemnya pakai modular gitu ya, sehingga per tahapan itu nanti akan kita buatkan modul-modul tersendiri. Nah, ruang lingkup terkait dengan Sakti ini dan SPAN ya. Kalau SPAN, siapakah penggunanya? Nah, kita tahu SPAN itu kan di BUN. Kemudian apa yang dikelola di BUN itu? Nah, kalian masih ingat BA nggak? BA itu apa BA? Ada yang ingat BA? Ada yang ingat bagian anggaran? Apa sih bagian anggaran tuh?
Apa BA? Ya. Ada yang ingat? Rita? Apa itu? BA? Iya, Pak. Bagan. Apa itu BA? Ingat nggak? Wah, di mana kamu ini? Kok bisa putus-putus nih? Tadi ke belakang, Pak. Oh, nggak apa-apa. Eh, Rit, ingat nggak apa itu bagian anggaran? Ingat nggak? Sudah agak lupa. Bagian anggaran yang di mana ya, Pak? Yang di siklus itu, Pak? Atau yang di mana? Kalau kedengar kata bagian anggaran, apa yang kamu ingat? Berarti yang masuk ke anggaran itu, Pak? Atau apa ini sih? Udah lupa itu materi PPKN itu. Ada yang bisa bantu? Iya, Pak. KKL, Pak. Hah? KKL. Iya, Pak. Bisa BA Bun atau KL. BA, ya, BA itu apa BA itu? BAKL itu seperti apa? Kelompok anggaran itu. Iya, Pak. Kode-kode, Pak, mungkin. Ya, kode-kode yang gimana? Biasa di laporan keuangan gitu, Pak. Misal 001. Iya, itu kode yang terjemahannya apa? Kamu baca 001, apa itu 001? 007 James Bond gitu kan? Kan itu. Kelompok, Pak. Kelompok apa? Kelompok yang Kelompok anggaran. kelompok pengelolaan Ya, subbagian penyusunan anggaran. Udah lupa semuanya. Misalnya gini, di pemerintah kita terdiri dari ada 80 sekian bagian anggaran. BA ada BA 001, BA 001 MPR, BA 001 DPR, BA ngomong BA itu Nah, siapa yang mengelola? Nah, loh, ini apaan sih? Jadi BA 999 itu ya, BA yang tidak di bagian Kementerian Lembaga. Nah, BA 9901 itu apa saja? Kalau kalian sudah terima, slide-nya udah saya kasih belum? Belum ya? Belum saya bagi ya slide-nya ya? Saya lupa. Nah, saya bagi dulu slide-nya. Jadi kalau BA 99 itu bukan BA yang di Kementerian Lembaga, tetapi harus ada yang mengelola. Siapa yang mengelola? Yang mengelola ada yang Menteri Keuangan sebagai BUN, ada juga Menteri Teknis. Nah, kalau BA 99901 itu terkait dengan utang, pengelolaan utang pemerintah. BA 99902 itu hibah. 03 investasi pemerintah, 04 penerusan pinjaman, 05 transfer ke daerah, 99 transaksi khusus. Itu adanya di BUN. Makanya BUN pusat itu mengelola itu. Tapi kalau BA 0708 ya itu subsidi, tadi ada yang hibah ya. Itu juga dikelola oleh KL. Nah,
subsidi bantuan sosial, yang bantuan sosial dan subsidi itu dikelola oleh KL dan belanja lainnya itu ada KL mengelola itu. Jadi kalau kita berbicara 07, 08 itu subsidi dan belanja lainnya ada di ada di KL. Termasuk yang dana dekon itu juga dana alokasi khusus itu ada di belanja KL juga. Makanya di aplikasi Sakti juga dituangkan BA ini, ya, termasuk semua kementerian lembaga, Jadi kalau ngomong BA, BA apa? BA 015, punya Kementerian Keuangan tuh, gitu kan? Jadi itu. Oke. Nah, ini apa yang ada di aplikasi Sakti dan penggunanya siapa. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi Sakti. Aplikasi Sakti adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan SPAN. Jadi itu ya. Di mana di instansi pemerintah. Modul apa saja? Modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, persediaan, aset tetap, dan juga modul piutang dan modul akuntansi dan pelaporan. Jadi intinya dia pendamping SPAN lah, pendukung SPAN lah gitu ya. Pasangannya. Nah, apa sih yang melatar belakangi ya? Di era 2007 yang setelah di GFM-RAP itu kan kita ini, dan bagaimana kita ingin membuat sebuah integrated financial management information system itu kan, itu udah mimpi lama sebenarnya. Nah, maka dari itu dengan modernisasi inilah yang kita harapkan bisa memperbaiki kualitas layanan kita, terutama dalam pengelolaan keuangan. Latar belakangnya, garis besarnya seperti itu. Dan kalau kita ngomong modernisasi, pasti kita berbicara teknologi informasi. Itu aja. Nah, konsep dasarnya adalah integrated database atau single database. Kemudian single application. Single application itu dari segi proses. Single application dari segi levelingnya. Ya. Kalau kalian belajar PPKN dulu di materi sistem akuntansi pemerintah pusat, SAPP kan ada WAKPA, ya kan, ada WAKPB. Itu nanti kan kalau WAKPA WB kan berlevelnya, lingkup wilayah, pusat, eselon 1, itu kan ada seperti itu. Nah ini satu aplikasi juga terkait dengan usernya, levelingnya. Jadi satu aplikasi untuk semuanya. Satu aplikasi untuk semua tahapnya. Untuk siapa saja, ya untuk pengguna dalam level pengelolaan keuangan. Jadi itu saya yakin kalau ini diomong sekarang sih udah bukan sesuatu yang baru gitu ya. Tapi ketika saya masih ingat di tahun 2008-2009 ya, ketika kami para Widya Suara ini kan pengen tahu teman-teman Perben ini sudah sampai di mana dalam menggarap proyek SPAN ini, dan kita minta seperti apa sih roadmap-nya untuk presentasi. Itu teman presentasi ya waktu itu emang sangat luar biasa ya, sebuah impian yang sangat luar biasa itu. Nah, kalau sekarang kita ngomong gini sih ya itu mah udah lewat ya, emang harus gitu dong, mungkin gitu ya, kalian harusnya komentar gitu. Ya harusnya udah gitu kan. Itu komentar kalian harusnya. Ya. Kenapa? Ya memang sudah eranya saat ini kita sudah mengenal istilah big data, pengelolaan big data dengan berbagai macam cara yang sangat-sangat udah canggih sekali gitu kan. Nah, apakah kalian juga punya pikiran secanggih itu juga? Ya tergantung kalian. Itu ya. Kalian harus punya rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar sesuatu yang baru, yang ada basis, yang berbasis teknologi. Itu aja. Kalau nggak gitu nanti ketinggalan. Nah, apa itu Sakti Open Platform? Ya, Open Platform seperti apa? Ya, intinya dapat diakses dari berbagai macam OS lah. Mau pakai basisnya
open source kayak, apakah mau pakai yang berbasis apel kerowak gitu misalnya ya, apel yang nggak utuh gitu kan, atau berbasis jendela kayak, atau berbasis Windows misalnya. Apapun nanti kalau ada operating system yang lain misalnya, selain itu nanti akan berkembang, kita nggak tahu, itu harus bisa diakses. Language application, ya spesifikasi, artinya nggak memberatkan hardware apapun. Artinya jangan sampai ada keluhan, wah memori saya terlalu rendah sehingga aksesnya lambat, ya nggak bisa akses, nggak boleh ada keluhan seperti itu. Ya, harusnya nggak berpengaruh. Real time, nah ini sudah tuntutan zaman yang secara cepat, nggak mungkin kita nggak melakukan pekerjaan secara real time. Sekarang dengan teknologi yang ada harusnya sudah bisa. Kemudian ada 14 periode, yaitu 12 periode bulan kalender untuk pelaksanaan anggarannya, 1 periode penyusunan laporan keuangan unauditednya, kemudian 1 periode laporan keuangan yang sudah audited. Kemudian akses bisa di mana saja sepanjang ada jaringan internet. Ya, termasuk di warungnya si siapa tadi? Di rumah makannya si Pondok Jaya tadi ya. Itu bisa bikin SPM, bisa bikin komitmen, bisa bikin apa dari Pondok Jaya tadi, bisa rumah makan tadi bisa. Bisa dari mana saja. Kemudian dalam rangka keamanan informasi menggunakan one time password, ya, otomasi jurnal dan audit trail, dan laporan konsolidasi bisa dilakukan setiap hari karena database-nya yang memang sudah terpusat. Nah, modulnya apa saja? Di samping modul penganggaran yang tadi disebutkan di pengertiannya sampai ke pelaporan, ada admin. Kalau modul admin kan standar ya. Dalam setiap sistem pasti ada adminnya, ada yang mengelola. Grup WA kalian ada adminnya. Maka ini juga pasti ada modul admin juga. Ruang lingkup sakti, ruang lingkupnya apa saja sih? Nah, dari modul penganggaran sampai modul-modul yang lainnya tadi ya, dari modul penganggaran sampai ke modul pelaporan, semuanya itu ada di sana. Kalau yang lama itu kita kenal ada aplikasi SAS, gitu kan? Ada aplikasi Silabi, Saiba, aplikasi persediaan, Simak BMN, aplikasi RKKL DIPA, aplikasi revisi, aplikasi perencanaan kas itu ada, ya. Itu semuanya masuk dalam lingkup sakti. Nah, aplikasi existing-nya itu semuanya akan dirangkum, akan dijadikan satu dalam satu aplikasi sakti, gitu ya, dalam satu aplikasi sakti. Oke. Nah, prinsip dasarnya tadi ya, prinsip dasar periode transaksi. Kalau transaksi di tahun berjalan itu masuk di periode transaksi dengan kode 1 sampai 12 mengikuti bulannya. Kalau yang sifatnya masih unaudited itu masuk di kode transaksi, kode periode transaksinya 13, di mana itu nanti kalau itu belum tutup buku, nanti kalau tutup buku sudah tutup buku sehingga tidak bisa melakukan transaksi akan dicatat di periode berikutnya. Nah, yang audited itu nanti masuk ke kalau ada kode transaksi 14. Karena kita bicara sistem yang tadi bicara kode-kodean, maka kalian nanti akan ketemu dengan kode-kode itu. Ya. Ini penjelasannya terkait dengan prinsip dasar tadi bahwa tutup buku transaksi sakti itu proses tutup buku saat periode transaksi dinyatakan berakhir dan sebelum modul akuntansi dan pelaporan melakukan periode tutup buku. Tanggal 31 Desember itu sebenarnya kan sudah selesai gitu ya. Jika modul akuntansi dan pelaporan melakukan tutup buku permanen, maka modul yang lain secara otomatis akan ditutup permanen pada periode berikutnya. Kalau masih ada transaksi lagi, maka transaksi itu akan dicatat di periode transaksi berikutnya. Artinya apa? Ini kalau kita kenal di asas APBN itu asas tahunan. Kalau sudah 31 Desember ya nggak ada transaksi lagi. Transaksinya kalau ada itu masuk ke tahun anggaran berikutnya kan gitu. Intinya sih seperti itu.
Tetapi dalam konteks penyusunan laporan itu kan ada proses-proses audit ya. Makanya di 1 bulan pertama itu 1 bulan di bulan Januari itu menyusunnya, bulan Februari itu audit dan kemudian hasilnya unaudit, kemudian auditednya kan setelah 3 bulan. Bagaimana sih aplikasi modul-modul dalam aplikasi Sakti? Yang pertama modul penganggaran. Intinya adalah modul penganggaran ini modul untuk membuat RKA KL, usulan RKA KL, DIPA dan revisi DIPA, dan kemudian ada data pagu anggaran. Intinya di situ. Karena ini baru overview ya, belum detail, nanti detailnya akan kita bicarakan di masing-masing modul nanti. Kemudian, apa saja data transaksinya? Ya, kelompok transaksi pertama tentu adalah data anggaran belanja. Masih ingat jenis belanja ya? Kalau belanja barang kodenya berapa? Masih ingat nggak? Dia. Manggilmu apa? Septi atau dia? Atau Wulan? Dia, Pak. Iya. Jadi kayak cucu saya namanya dia gitu kan. Jadi dia gitu. Padahal kamu dia harusnya. Ini dia. Ada hanya. Ingat nggak? Belanja barang kode berapa? 5 ya, Pak. Iya 5 berapa? Ini barang dan jasa atau gimana? Belanja barang. Wah, lupa PPKN. 521. Kalau belanja barang 52. 52. Ya. Belanja pegawai 51, belanja barang 52, belanja barang 53 gitu kan. Belanja bunga utang 54 dan seterusnya sampai 58. Transfer ke daerah juga di situ ya, fungsinya untuk kontrol realisasi belanja transfer daerah. Ya, realisasi belanja berarti kan kita harus ketahuan pagunya kan. Kalau nggak ada pagunya nanti kelewatan pagu nanti salah. Data estimasi PNBP 42 sekian itu nanti ada PNBP-nya, PNBP misalnya belanja PNBP pendidikan, PNBP apalagi, PNBP pendidikan, PNDT terkait dengan denda tilang, PNBP sewa dan macam-macam. Ya. Itu menjadi komponen di LRA. Ya, terkait dengan pendapatan, target pendapatan. Data estimasi pendapatan pajak 41 sekian kodenya. Ini untuk mengukur indikator kerja dari teman-teman DJP dan DJPC. Ya, ini menjadi komponen LRA. Nah, modul komitmen. Apa modul komitmen? Setelah modul anggaran, jadi data pagu ada, kita akan mengeksekusi anggaran. Ketika kita mengeksekusi anggaran, harus ada komitmen dulu. Ya. Komitmen dengan siapa? Dengan pihak-pihak yang menjadi partner kita. Ya, kantor butuh kertas, kantor butuh kendaraan bermotor, kantor perlu tukang dan sebagainya. Maka di situ ada yang bekerja sama dengan kita. Secara umum yang kita sebut dengan supplier itu. Nah, untuk menjadi perikatan supaya suppliernya ini benar-benar komitmen, ya tentu harus ada kontrak. Kalau sudah jadi, ada berita acara serah terima. Nah, yang dimaksud mendukung pengelolaan pagu gimana? Ya karena setelah ada komitmen, otomatis kan pagunya berkurang. Kan itu. Ya kan? Setelah ada komitmen, pagunya berkurang. Kalian punya uang 500.000, beli barangnya dengan cara COD. Sudah pesan, klik, udah COD-nya ternyata besok baru sampai. Nilai harga COD-nya 150.000. Otomatis ketika kalian sudah klik, oke, walaupun uangnya belum keluar, uangnya belum dibayarkan, tetap kalian nggak akan mungkin melakukan komitmen lagi senilai 500.000 lagi, karena sudah berkurang 150.000, gitu kan? Jadi itu mendukung penggunaan data pagu. Perencanaan kas, ya kalian harus dengan komitmen ini kita harus termasuk merencanakan kegiatan dan kebutuhan kasnya dan referensi dalam pelaksanaan anggaran. Jadi itu, ya. Apa outputnya? Komitmen ini outputnya berupa
Data. Data apa? Data supplier, data kontrak, data berita acara, dan data capaian output. Kenapa ada capaian output? Nanti buat pengukur kinerjanya. Rencananya 10, outputnya ternyata berapa? Mohon maaf, bersin. Ini jam-jam orang masak. Kena bau menyengat hidung. Jadi kenapa ada data capaian output? Kenapa? Karena kita ingin mengukur dari rencana yang 10, apakah 10 benar-benar tercapai. Ini output di modul komitmen. Bagaimana kelompok transaksinya? Ya, pencatatan BASR kontraktual. Apa sih kontraktual dan kontraktual itu? Secara sederhana, nanti akan kita bahas ketika kita di modul komitmen. Kalau ada transaksi di atas 50 juta, itu pasti transaksinya nanti dilakukan secara kontraktual. Kalau sampai dengan 50 juta, itu non-kontraktual. Ya, pencatatan BAST LS non-kontraktual. Kenapa kok yang hanya kontraktual saja? Emang yang nggak kontraktual gimana? Oh, yang nggak LS, yang non kontraktual gimana? Itu nanti yang akan dilakukan di modul bendahara karena ada UP. Ya, pencatatan penerimaan barang jasa UP tunai atau bank, pencatatan penerimaan barang jasa kas hibah, pencatatan penerimaan barang jasa kartu kredit pemerintah yang dengan membayar dengan kartu kredit pemerintah, pencatatan penerimaan barang jasa yang dari BLU, dari kas BLU, pencatatan penerimaan barang jasa dari UP valuta asing. Nah, ini di modul komitmen untuk mencatat ini semuanya yang nanti akan didistribusikan ke bendahara untuk dibayar. Nah, apa yang dilakukan bendahara? Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran melalui bendahara. Kalau di konteks cara bayar, ada LS, bisa juga dilakukan LS melalui bendahara. UP, uang persediaan dan tambahan uang persediaan, ya, kalian buka lagi tuh PPKN-nya tuh. Ini materi PPKN semuanya masalahnya. Potong pungut pajak, kemudian penatausahaan surat bukti setoran pendapatan dan pengembalian belanja, dan juga transaksi lain yang dikelola oleh bendahara. Ada transaksi-transaksi lainnya yang dikelola oleh bendahara. Ya. Nah, bendahara tugasnya ini. Outputnya apa? LPJ bendahara. Ya, outputnya LPJ bendahara. Kelompok transaksi apa? Catat uang masuk. Kan tugas bendahara kan menerima, menyimpan, membayarkan, memotong, kemudian menyetorkan, ya, kemudian mempertanggungjawabkan. Tugas bendahara itu kan catat uang masuk. Uang masuk baik penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara penerimaan ada uang dari PNBP, terima sewa, itu dicatat. Catat dana titipan yang terkait dengan LS bendahara, karena LS bendahara itu bukan dana yang dikelola bendahara, hanya titipan saja. Pengembalian belanja, kalau ada pencatatan pengembalian belanja, kalau ada pengembalian belanja, ya, kemudian pemungutan pajak, setoran pungutan pajak, setoran UP, TUP, PNBP, UP, TUP kalau di akhir tahun ada sisa disetorkan, PNBP kalau bendahara penerima ada PNBP-nya kemudian disetorkan, dan kemudian upload data penerimaan. Ini yang terkait dengan simponi, ya. Itu tadi modul bendahara. Pokoknya bayangkan bendahara itu menerima uang, uangnya apa saja? Oh, ada uang LS, ada uang UP, ada uang PNBP, yang PNBP nanti disetor, kemudian LS nanti didistribusikan, dibagikan kepada penerima atau dibayarkan kepada yang berhak menerima. Kemudian modul pembayaran yang berfungsi untuk pengajuan pembayaran atas beban APBN, pengesahan pendapatan dan belanja, dan pencatatan surat pemerintah pencairan dana. Jadi kalau tadi komitmen sudah oke, kemudian minta dibayar, maka diajukan ke
ya, di proses berikutnya di modul pembayaran. Kalau BLU pengesahan nanti. Nah, setelah dibayarkan, oke, dikirim ke KPPN, SPM, outputnya adalah SPM di sini, dikirimkan juga nanti diterima SP2D, dicatat. Nah, apa dokumen outputnya? Dokumen perencanaan kas, surat perintah bayar, SPBY itu surat perintah bayar, PPDH itu perencanaan penarikan dana harian, SPP surat permintaan pembayaran, SPM surat perintah membayar, atau yang dibersamakan. Kemudian yang berupa elektronik, arsip data komputernya terkait dengan realisasi tagihan ya, RT itu lupa. Realisasi tagihan, kemudian SPM dan yang dibersamakan. Ini slide berikutnya ada RT itu apa. Nah, kelompok transaksinya apa? Transaksi terkait dengan pembuatan SPP, pembuatan SPM, pencatatan SP2D, kemudian pengesahan belanja dan pendapatan BLU, pengesahan hibah langsung uang, pengesahan hibah barang jasa atau surat berharga. Ini kelompok-kelompok transaksi yang ada di modul pembayaran. Kita belum bicara detail ya, proses bisnisnya nanti di masing-masing modul lah. Ada proses bisnisnya. Kemudian modul persediaan. Fungsinya apa? Mencatat transaksi barang persediaan, pembuatan jurnal transaksi, dan juga pembuatan laporan persediaan. Yang dilakukan di sini setup metode persediaannya nanti seperti apa, FIFO, LIFO, dan sebagainya. Ya, referensi-referensi barang, kalau ada barang-barang baru, nggak ada referensi, harus dikelola. Jangan sampai nanti nggak jelas atau ada barang persediaan yang ternyata nggak masuk ke dalam referensi. Ada 16 digit tuh, lumayan variasinya lumayan banyak. Ya kalian bayangkan aja kalau di persediaan itu ada buku, ada kertas, ada pensil, ada isi staples, ada staples ada berapa kategori itu. Sama-sama staples, nanti staplesnya yang ukuran ini, ukuran dan sebagainya. Itu semuanya ada kodifikasinya. Nah, itulah di sistem. Kemudian perekaman transaksi persediaan, merekam transaksi masuk, transaksi keluar, open fisik. Outputnya apa? Berupa buku persediaan, laporan persediaan, dan jurnal persediaan. Ini outputnya. Ya. Apa kelompok transaksinya? Persediaan masuk dan keluar. Persediaan masuk untuk mendapat penambahan yang bersumber bisa dari pembelian, ada hibah masuk, ada transfer masuk. Apa sih bedanya hibah dan transfer? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya hibah dan transfer? Ada yang tahu? Apa bedanya hibah dan transfer? Helmi. Izin menjawab, Pak. Apa nih? Kalau hibah itu tidak ada timbal baliknya, Pak. Jadi kalau udah dikasih, ya udah dikasih aja gitu. Tapi kalau transfer itu ada timbal baliknya. Bukan timbal balik, tapi apa ya? Harus dipakai untuk apa gitu loh, Pak, dananya. Gimana sih jelasinnya? Ya gimana jelasinnya? Ayo. Ya kayak gitu, Pak, pokoknya. Ayo, ada yang bisa melengkapi, menyempurnakan kayak gitunya si Rita tadi. Izin menjawab, Pak. Ya. Mungkin untuk hibah itu bisa ke sesama yang sejajar gitu, Pak. Kalau transfer itu bisa transfer ke daerah, jadi level ke bawah. Tapi kalau transfer itu nggak bisa ke atas, Pak. Transfer nggak bisa ke atas, sahabat bilang. Emang kamu nggak bisa transfer ke ayahmu? Bisa, Pak. Bisa kan? Ayo, ada yang mau menyempurnakan? Satu lagi. Iya, Pak. Ya. Mungkin kalau transfer itu salah satu bentuk belanja pemerintah dalam rangka mendanai gitu, pelaksanaan. Ini persediaan ya, bayangin persediaan. Persediaan itu seperti apa sih barang persediaan? Oh. Kan kita bicara tadi di persediaan ya. Persediaan nih. Jadi kalau barang persediaan itu bisa ditransfer, bisa dihibahkan. Ini biar nggak jauh-jauh nih.
Kalau misalnya punya barang persediaan, punya pensil, punya penghapus, punya pulpen, ini mau saya transfer, oh ini mau saya hibahkan, itu bedanya apa? Di akuntansi kita kenal dengan istilah kalau lingkungan itu apa namanya? Yang satu lingkungan, satu kita sebut apa? Apa? Entitas. Kalau pemerintah pusat antar kementerian dan lembaga, Kementerian Keuangan dengan Kementerian Dikbud, itu satu entitas nggak? Satu entitas nggak? Pak Akpom nih. Satu entitas. Tapi kalau pemerintah pusat dan daerah, itu entitas yang berbeda. Maka kalau hibah, yang kita kenal hibah, itu apabila dengan entitas yang berbeda. Dari swasta kepada pemerintah, itu hibah. Pemerintah ke swasta, itu hibah. Dan pemerintah pusat, kemudian daerah, itu hibah. Pemerintah daerah punya tanah, karena nggak dipakai oleh kementerian pusat, maka dilakukan hibah. Itu namanya hibah. Tapi kalau transfer yang di dalam entitas yang sama, misalnya Kementerian Keuangan ngasih mobil ke Kementerian Dikbud misalnya, nah itu transfer, gitu ya. Jadi persediaan seperti itu, mencatat persediaan masuk, persediaan keluar, ngingetin aja ya. Oke, persediaan keluar karena dipakai. Kemudian modul aset tetap yang berfungsi untuk mencatat dan pelaporan BMN baik yang berupa aset tetap maupun yang aset tidak berwujud. Ini yang bisa yang terkait dengan transaksi BMN yang berasal dari perolehan, nanti ada terkait dengan perubahan dan penghapusan aset ya. Ada transaksi-transaksi konstruksi dalam pengerjaan ya, perolehannya, pengembangannya karena sudah jadi setengah kemudian dilanjutkan lagi dan transaksi lainnya. Kemudian ada transaksi aset tetap dalam renovasi ATR, dari perolehan ATR-nya, transfer keluar ATR-nya, serta transaksi BMN bersejarah dan transaksi baik ketiga. Nah, dalam modul ini juga pasti akan dibuat kebijakan penyusutannya seperti apa. Ya, dari aset-aset yang ada tadi. Outputnya apa? Ini outputnya banyak nih biasanya. Buku barang, laporan BMN, jurnal aset tetap dan aset lainnya, dan serta penyusutannya, kemudian daftar barang keuangan, kartu inventaris barang, histori BMN, dan banyak lagi. Ada banyak ini bukunya biasanya, kalau terkait dengan aset. Nah, kelompok transaksinya apa saja? Perolehan, BMN dan KDP. Nah, kemudian perubahan BMN, baik terkait dengan kuantitasnya yang berubah karena memang menyusut, karena memang rusak, dijual, dihapuskan, maupun nilainya. Kemudian penghapusan BMN, udah nggak kepake nih, ya udah dihapus saja, ya dijual aja atau dimusnahkan saja. Nanti ketika bicara siklus BMN. Berikutnya modul piutang. Namanya juga modul piutang, tentu penatausahaan transaksi piutang di Satker pengguna sakti. Ruang lingkupnya apa? Bagaimana pendokumentasian piutang? Ya, mencatat piutang yang di situ tentu akan ada referensi debiturnya dan juga ada laporannya. Dari data tersebut sangat mungkin kemudian diterbitkan beberapa dokumen seperti surat-surat peringatan, ya, kalau memang ada kesalahan-kesalahan ataupun tunggakan-tunggakan, dan juga ada mungkin setoran-setoran sehingga ada settlement di situ terkait dengan setoran-setoran dan kemudian ada pelaporan. Nah, di samping itu piutang juga pasti akan ada kebijakan terkait dengan penyisihannya. Ya, nanti akan dituangkan di JLP-nya. Ya. Nah, apa kelompok transaksinya? Pencatatan piutang baru, pencatatan piutang saldo awal, settlement-nya, ya, baik melalui surat SBS, ya, maupun SSBP non SBS, upload dan potongan
piutang. Kemudian penghapusan piutang, ya, penghapusan non piutang seperti apa? Oke. Nah, berikutnya modul JLP. Fungsinya untuk mengintegrasikan data jurnal dan semua modul sakti dalam rangka penyusunan laporan. Nah, semuanya muncul nih, dari mulai pokoknya semua modul lah kira-kira. Outputnya apa? Outputnya adalah yang ya laporan keuangan kita, LO, LPE, neraca, dan LRA. Gitu ya. Nah, di sini kelompok transaksinya ya pasti penjurnalan. Jurnal manual, jurnal penyusunan khusus, jurnal balik kalau ada kesalahan-kesalahan, dan monitoring jurnal, ya. Ini. Kemudian validasi jurnal, posting ya, dari buku besar ke neraca, baik neraca saldo maupun neraca percobaan. Kemudian transaksi resiprokal ya, yang ada di BLU, non BLU. Kemudian terkait dengan kelompok transaksi tutup periode, yang tadi kita bicarakan ada periode 1-12, kemudian periode 13 dan 14. Ya. Nah, inilah integrasi sakti di pelaksanaan anggaran. Ini nanti di masing-masing modul akan kita bicarakan per modul ya, hubungannya dengan modul yang lain seperti apa. Tapi secara garis besar adalah ketika diawali dengan modul anggaran tadi, ya, ketika diawali modul anggaran tadi, kalau saya putar-putar gini kelihatan nggak kursor saya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Oke. Yang nggak kelihatan. Jadi ketika diawali dengan modul anggaran ini kan punya data pagu tadi ya, data pagu, kemudian dibuat untuk memenuhi kebutuhan, ya, direalisasikan dengan adanya komitmen, kemudian dilakukan proses setelah dapat barang jasanya, diproses dibayarnya mau seperti apa, pakai LS atau UP. Kalau nanti bayarnya pakai UP berarti di modul bendahara. Kalau LS langsung dilakukan dieksekusi di sini. Nah, ketika ada komitmen tadi dan sudah ada serah terima aset, maka akan membentuk aset tetap. Nah, pembayaran kemudian dilakukan proses penyusunan laporan, pembayaran dan modul bendahara tadi ya, yang dihasilkan dari komitmen tadi. Nah, dari proses pembayaran, proses yang dilakukan bendahara, pasti akan berpengaruh kepada anggaran. Apa pengaruhnya? Di FA-nya, ya, di fund available-nya atau pagu anggarannya, di situ. Nah, piutang, jika ada piutang juga sama tadi ya, piutang. Nanti akan masuk ke mana? Ke bendahara. Bendahara apa? Karena dibayar berarti bendahara penerima, kan itu. Nah, kemudian dilaporkan. Nah, pelaporan modul JLP yang akan merangkum semua modul ini dalam modul JLP. Ya. Oke. Berikutnya, peran user sakti. Tadi kita bicarakan ada admin. Ada admin. Peran admin ya, kalian udah tahu lah ya, secara umum peran admin. Kemudian ada operator-operatornya. Operasionalnya. Operasional modul ini ada 3 peran, yaitu peran maker, checker, dan approver. Kalau maker itu biasanya adalah operator, kalau checker biasanya validator, approver ya approver. Ya. Nah, teman-teman sekalian, dalam pengelolaan keuangan itu secara existing sudah ada sistem, kan itu kan. Nah, bagaimana ada integrasi maupun nanti kalaupun nggak menjadi satu banget, itu nanti ada interkoneksi antara sakti dengan sistem-sistem existing, kan itu. DJA dengan modul anggarannya, itu ada satu anggaran. Kalau
Seingat saya satu anggaran itu bisa dibuka di webnya kalau nggak salah. Dapat satu anggaran di situ. Kemudian di pajak juga ada satu DJA namanya. Sistem aplikasi terpadu DJA. Ya. Di pajak di DJPB juga ada SPAN. Ya, di DJP juga ada terkait dengan data-data perpajakan. Kalau DJPB data-data belanja dan penerimaan. Perpajakan terkait dengan estimasi penerimaan dan realisasinya, bea cukai juga realisasi penerimaan, estimasi penerimaan BC dan realisasinya, serta ada aplikasi atau data yang terkait dengan aset yang ada di SIMAK kan. Nah, ini saling terkait. Jadi kalau kita bicara dari sekian banyak sistem-sistem yang ada ini akan ada keterkaitannya, akan terkoneksi dengan SPAN dengan Sakti. Ya. Ini interkoneksi Sakti. Nah, tadi khusus di DJA karena Sakti itu sudah di dalamnya sudah ada modul anggaran sejak tahun 2019. Nah, di DJA sudah ada, dan ini tadi saya sampaikan ada Sakti, ada satu anggaran, nanti diupload yang sifatnya di sini adalah customized web ya, custom webnya untuk digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran. Nah, ini peran pengguna pada modul Sakti, ada admin perannya admin. Di modul penganggaran ada operator dan approver. Di komitmen ada operator approver juga. Pembayaran ada operator, validator, dan approver. Ini yang tadi checker tadi itu. Bendahara ada operator saja, karena nanti kalau kita bicara approver, dia akan ngikut ke modul yang lain. Dia lebih kepada operator. Aset tetap adalah ada bendahara, ada operator, ada validator, ada approver. Kemudian persediaan ada operator, ada approver. Kemudian piutang ada modul operator, ada peran operator dan JLP ada peran operator dan juga approver. Nah, kemarin entah di kelas ini atau di kelas sebelumnya yang tanya apa mungkin dalam satu orang itu memegang beberapa peran. Yang kemarin saya mohon maaf kalau terulang gitu ya, karena saya lupa di kelas yang mana kan. Misalnya kalau kalian nanti ditempatkan di bagian rumah tangga ya, misalnya bagian rumah tangga di kantor itu ada namanya bagian rumah tangga. Itu yang mengurusin terkait dengan kebutuhan barang-barang yang ada di kantor. Maka kemungkinan kalau kalian di sana dan kalian nggak ada temennya, hanya berdua misalnya, sama satu pimpinan misalnya, kemungkinan kalian juga akan mengelola terkait dengan modul aset tetap dan modul persediaan. Jadi akan punya dua peran operator di aset tetap dan operator di persediaan. Misalnya begitu. Ya. Jadi kemungkinan besar kalau satkernya memang kecil dan SDM-nya terbatas, itu akan mempunyai peran yang lebih, ya, lebih dari satu. Itu ya. Berikutnya email, akun, dan OTP Sakti. Email Sakti, buat apa sih email Sakti? Sakti Mail ini memang dibuat untuk para user Sakti, untuk komunikasi, termasuk syarat untuk mendaftar sebagai user, kemudian untuk keperluan alternatif OTP, reset password, ya. Intinya menggunakan Sakti Mail ini. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan user tadi, kan masing-masing orang bisa mendapatkan peran beberapa user. Ya, nggak masalah. Nah, ini dicantakan emailnya satu aja, nggak usah banyak-banyak, gitu kan? Ini. Dan proses pendaftarannya kalau ini tertutup, harus melalui teman-teman di KPPN. Terkait user Sakti, ya, ada admin, ada operasional. Operasional ada operator, validator, dan approver. Dalam perannya, yang tadi ada maker, ada checker, ada ada signer ya.
Tidak boleh rangkap jabatan, operator aset, dan approval aset. Ini jelas ya, operator anggaran dengan approval anggaran. Bagaimana yang lain? Yang lain itu tadi yang kemarin saya bicarakan. Sangat mungkin ketika saya jadi kuasa pengguna anggaran, itu kemudian menitip, atau saya sebagai pejabat pembuat komitmen menitipkan akun saya ke staf saya. Nah, sangat mungkin. Makanya nanti ada OTP. Ya nggak boleh di situ operator aset dengan approval aset, kemudian operator anggaran dengan approval anggaran. Siapa saja? Ya, WNI, punya BWP, operator saksi boleh dijabat oleh pegawai selain TNI, Polri, PNS kecuali bendahara. Bendahara tetap harus itu TNI, Polri, PNS. KPA boleh non PNS adalah asal ada SK dari PA-nya. User saksi ditetapkan oleh KPA, dan KPA otomatis bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sakti itu. OTP untuk pengamanan intinya diperlukan tools, bukan alat. Dan di sini OTP menjadi salah satu alternatif di mana setiap transaksi nanti akan dikirimkan kode OTP-nya, password-nya, dan akan berfungsi selama 5 menit. Kalau enggak, akan hangus dan harus minta lagi. Nah, ini terkait dengan OTP. Apa sih tujuannya? Authentication, ya tentu itu ya, untuk autentikasi informasinya benar-benar valid, integrity, ya, bahwa tidak ada manipulasi atau modifikasi terkait dengan hal-hal yang misalnya, oh ini akan saya bayar ya, boleh ya, oh boleh bayar aja. Begitu sampai kantor, oh ini kenapa dibayar? Kan Bapak yang OTP-nya, masa saya tanya lagi? Ya, non-repudiation, ya, non-repudiation, ya, di sini yang terkait dengan artinya tanggung jawab atas yang dia kirim, yang dia terima itu ya, siapapun bertanggung jawab. Confidentially, jadi konfidensial di sini artinya memang hanya fokus orang itu saja yang memang bisa mengakses yang dituju aja. Ada privasi juga, availability dan akses kontrol. Nah, ini kenapa pakai OTP. Kalau dilihat dari sisi pejabatnya, personelnya, siapa saja sih pengguna operasional modul? Nah, PPK itu sebagai validator pada modul pembayaran dan approver pada modul komitmen. PPSPM berperan sebagai approver pada modul pembayaran. KPA berperan sebagai validator pada modul pembayaran dan juga approver pada modul pembayaran. Kepala kantor approver pada modul pembayaran. Jadi ini peran-peran yang ada. Apa sih faktor suksesnya? Ya kalau kita berbicara teknologi, yang paling dasar sih adalah dukungan manajemen. Banyak hal yang harus didukung di situ, infrastrukturnya, SDM-nya, perubahan mindset. Wah ini nggak apa-apa deh, saya nitip password sama user saya ya, tolong dijalankan, saya percaya 100%. Itu nggak boleh lagi mindset seperti itu. Harus dia sendiri yang mengeksekusi. Terkait dengan beban kerja, jangan juga menumpuk di satu orang, gara-gara yang lainnya merasa sibuk, satu punya keahlian bidang aplikasi, udah dia terus yang ditaruh di situ tuh. Semuanya dia, ini jangan, malah bahaya juga. Adanya pemisahan tugas antara checker, maker, dan juga approver. Ini dalam rangka untuk check and balance. Kemudian peningkatan kerjasama antar bagian, antar tahapan di proses perencanaan, pelaksanaan, laporan. Jadinya kerjasama. Kalau saya ngisi pelatihan di penganggaran, misalnya, tolong dong nanti kalau kita nyusun anggaran, juga ngobrol dengan teman di pelaksanaan, jangan sampai kita nyusun anggaran yang melaksanakan kebingungan. Adanya training-training, tentu ini sudah pasti. Nah, kemudian
Ada monitoring sakti. Ada monitoring sakti. Toolsnya apa yang digunakan? Pengawasan dan pengendalian internal di KL. Jadi di internal KL tentu ada pengawasan dan pengendaliannya. Kemudian monitoring evaluasi di level pelaksanaan anggaran Satker dan BUN. Siapa yang melakukan? DJPB selaku BUN dan satuan kerja. Kemudian monitoring evaluasi di sistem aplikasi. Siapa yang melakukan? Teman-teman di Direktorat SITP yang mendevelop aplikasinya. Nah, fungsinya di sini kalau penggunaan anggaran terkait dengan efektivitas penggunaannya, kalau pengguna aplikasi terkait dengan current user-nya, pelaksanaan kontrak, apakah kontrak itu telah sesuai dengan waktu dan substansinya, bendahara real time-nya, dan seterusnya. Nah, ini fungsi-fungsi monitoring dalam sakti. Oke. Tadi terkait dengan mengapa sakti berbasis web, ya, sudah kita bicarakan di awal, ya, dengan berbagai OS, di mana saja, kemudian akses, ya, prosesnya tidak tergantung pada aspek hardware and user, fleksibel antar mukanya, ya, dan fungsi fungsionalitasnya. Ini kalau kita bicara topologi, kalau yang versi desktop, nah sekarang masih ada yang versi desktop bagi yang uji coba sejak tahun 2017-2018, yang semula dengan PPATK, kemudian dengan diperluas lagi dengan Menpan, dengan LKPP, dengan kantor-kantor yang KL yang nggak banyak lah kantor-kantor di daerahnya, atau bahkan yang ada di pusat saja. Semula ada aplikasi server di situ yang suka bermasalah dulu ya. Nah, dengan adanya versi web, ya diharapkan sudah nggak seperti itu lagi. Nah, bagaimana pendevelopannya? Ya, saat ini user interface-nya sudah menggunakan web-based application Angular 7, dan bahasanya yang digunakan bahasa pemrogramannya pakai Java. Makanya saya kemarin bilang kalian harus punya basic knowledge terkait dengan basic skill atau kompetensi ya terkait dengan IT, ya minimal bahasa Java lah ya. Kalau nggak bahasa Java ya Python lah minimal lah kira-kira itu. Kalian harus belajar. Untuk middleware-nya pakai JBoss Enterprise ya, SOP 531 ya. Ya sebenarnya ini basisnya juga yang kompatibel dengan Java juga ya, JBoss itu. Dan kalau kalian baca apa sih JBoss, ya itu intinya adalah bahasa yang interpreternya ya, kalau bahasa sederhananya gitulah, yang menghubungkan antara interface dengan database. Ya, itu yang kita pakai. Kemudian database-nya udah pakai Oracle, yang pakai Exadata X7. Ini Oracle 12C di situ. Oke. Ini implementasi sakti. Tadi saya sampaikan tahun 2018, 2017, 2018 itu sudah mulai implementasi. Kalau 2015 di internal DJPB, 17 di Eselon 1 Kementerian Keuangan, 2018 Kementerian Keuangan dan PPATK, 2019 sekarang ada 7 KL. Ya, yang tadi ada Menpan, LKPP, Kementerian Keuangan, lupa saya, Kementerian Keuangan, yang kecil-kecil lah ini, Bappenas, jadi ada 7 KL di situ, ya. Kemudian di tahun 2020 ditambah satker tertentu, ya, ketika PPKN kalian sebenarnya belajar beberapa jenis satker ya. Dan saat ini tahun 2022 mudah-mudahan roll out untuk semua KL bisa menggunakan aplikasi Sakti ini. Nah, untuk kalian belajar sebenarnya bisa download aplikasi di App Store maupun di Google Play yang namanya Pandu Sakti. Ya.
Oke. Sampai di sini tentang Sakti ada yang mau tanyakan? Izin bertanya Pak. Ya. Mungkin kembali lagi ke yang apa ya? Yang tadi Pak, di mana ruang lingkup sakti. Itu kan ada aplikasi existing, misalnya yang seperti Bapak bilang tadi, Simak BMN, Silabi, Saiba, SAS gitu Pak. Nah juga kan ada aplikasi existing yang mengatur tentang itu Pak, yang gaji, yang GPP itu Pak. Ya. Itu kenapa nggak ada di Sakti ya Pak? Kenapa tidak dinaungi oleh Sakti Pak? Ya. Sampai sekarang kalau saya lihat itu masih banyak kayak misalnya yang struggle untuk impor dari GPP ke Sakti gitu Pak. Apa emang nggak nyatu gitu Pak? Iya. Kalau GBP itu kan bagian dari modul pembayaran nanti ya, bagian modul pembayaran. Jadi kalau terkait dengan menghitung atau manajemen kepegawaiannya itu lebih ke arah ke manajemen kepegawaian sebenarnya. Kalau yang saya cermati di situ. Jadi nanti yang penting diketahui berapa jumlah besarannya kan gitu. Berapa jumlah besarannya dari tagihan untuk pegawai. Nah, ini kenapa si malah ditutup gitu kan? Kan itu. Nah, jadi itu. Yang penting kan nanti berapa jumlah belanja pegawai yang dimintakan di situ. Kalau GBP-nya sebenarnya kan itu bagian dari manajemen kepegawaian ya, manajemen kepegawaian. Nah, sehingga nanti datanya tinggal kita masukkan, ya ngambil dari GPP, totalnya berapa, ya baru kemudian akan ditransfer ke masing-masing ke pegawai, gitu kan, ke pegawai. Jadi itu. Nah, yang penting kan nama suppliernya masing-masing pegawai sudah ada di Sakti, gitu. Oke, gitu, Pram. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Kan tadi ada Sakti yang versi desktop sama yang versi web. Berarti kata Bapak itu kan kemarin lebih baik menggunakan web karena bisa dikerjakan di mana saja dan menggunakan perangkat apa saja. Berarti yang versi desktop ini sudah mau dihapus atau bagaimana Pak? Ya. Jadi kalau dibilang tidak bisa bekerja di mana saja, versi desktop juga bisa. Hanya memang ada kalau boleh dikatakan kalau tadi ya kalau di web kan ini di sini nih aplikasi sorry belum saya share screen. Nah, ada aplikasi server yang ini lebih berat. Nah, lebih berat. Pengalaman saya memperhatikan teman-teman pakai aplikasi yang lebih berat. Yang pertama itu. Yang kedua, dia harus pakai intranet. Kenapa? Karena aplikasi server ini kan harus berada di satu jaringan yang sama. Aplikasi server ini. Jadi harus pakai VPN, teman-teman aktif VPN, kemudian baru masuk VPN-nya Kementerian Keuangan, baru masuk ke sini. Ini akan terasa berat. Nah, kalau dengan versi web itu kan bisa pakai internet gitu kan. Jaringannya bisa pakai jaringan internet. Nah, apakah nanti akan dihapus? Iya, semuanya nanti pakai versi web. Semuanya pakai versi web. Ya. Tapi kan pelan-pelan, nggak mungkin kita plug langsung gitu kan. Nah, tahun depan sepertinya akan ke versi web semuanya. Karena interface-nya sebenarnya nggak terlalu beda sih, nggak beda. Kalau dalam konteks menu-menunya nggak beda. Hanya ini aja, yang di tengah ini aja yang bikin beda. Ya, prosesnya untuk menghubungkan antara interface-nya, browser, sampai ke database-nya, ya, database servernya ini. Ada yang, ya ini yang tadi, kalau di kelas pagi tadi saya tanya, ada yang punya passion di hal-hal seperti ini nggak? Artinya gini, kalau kalian misalnya gunakan Microsoft Access saja, Microsoft Access itu untuk akses ke server kan bisa sebenarnya.
Microsoft Access sebagai interface-nya nanti ngakses ke server. Nah, cara akses ke server itu bisa menggunakan aplikasi server, tapi bisa juga nggak pakai aplikasi server, tapi bikin semacam apa namanya nih, yang middle sistem yang kayak model back, middle dan front-nya ini pakai yang seperti ini, ya model web server gitu. Nah, bisa seperti itu. Jadi agak sedikit susah menjelaskannya ya. Jadi kalau berbasis desktop itu harus saya install dulu di laptop saya aplikasinya, kemudian nanti ketika connect ke server saya harus menggunakan aplikasi server yang konektornya di situ, bahasanya konektornya di situ. Nah, kalau web kan kayak kalian membuka browser langsung misalnya sakti.com misalkan, nah, klik di situ masuk user dan sebagainya. Nah, kalau desktop nggak seperti itu. Makanya di desktop itu requirement hardware-nya untuk instalasinya itu cukup lumayan juga. Dan beberapa kali saya nemenin teman-teman mengaplikasikan atau menggunakan aplikasi penganggaran ya dengan modul Sakti yang penganggaran dengan versi desktopnya itu lumayan juga untuk koneksi di aplikasi servernya itu sering putus juga kalau jaringan jaringannya nggak stabil di intranetnya. Jadi itu yang membedakan. Tentu kedepannya akan digunakan yang versi web. Oke. Lagi? Pak, izin tanya, Pak. Ya. Terkait yang tadi kan ada aplikasi Sakti tadi ya, Pak ya. Itu sistemnya sama kayak yang di web atau gimana, Pak? Maksudnya yang kayak di web itu yang seperti apa? Yang tadi kan ada back, mid, itu gitu-gitu, Pak. Itu sama nggak sama yang kayak di aplikasi yang panduan Sakti itu? Atau panduan Sakti itu hanya buat umum aja gitu, Pak, penggunaannya? Secara umum sama. Yang mana di pandu satu yang di halaman berapa? Yang tadi Bapak bilang yang ini apa aplikasi yang ada di Play Store, App Store gitu. Oh, itu. Nah, Uh-uh. itu kan secara umum sama ya. Kecuali kalau yang di Play Store itu biasanya akan lebih update lagi, ya. Kalau memang ada hal yang baru akan lebih cepat di sana. Karena ini kan kita pakai yang ini sih sebenarnya sudah kita update ya, yang di sini. Jadi kalau di Pandu Sakti tadi sama secara umum. Kalau memang ada yang terbaru ya paling baru nanti di Pandu Sakti. Karena dia kan lebih update, langsung update sama teman-teman kalau memang ada hal-hal yang baru. Itu ya. Baik, Pak. Yang di buku panduannya, maksudnya yang di Pandu Sakti. Iya, Pak. Secara umum sih sama sih, secara umum. Oke. Berarti perbedaannya hanya kalau yang di aplikasi itu lebih cepat update gitu ya, Pak. Yang mana sih? Maksudnya aplikasinya atau pedomannya? Kalau di Pandu Sakti itu kan tutorial aja, Mbak. Pandu Sakti itu untuk tutorial, kalau ada problem bisa jadi sana gitu. Jadi itu bukan eksekusi aplikasi Saktinya, gitu bukan. Jadi Pandu Sakti itu untuk apa namanya? Untuk semacam bantuan kalau ada apa-apa lah dengan Sakti ya, misalnya gitu. Jadi dia bukan untuk mengeksekusi Sakti. Ya di situ kan ada terkait dengan peraturan, juknis-juknisnya. Itu aja sih. Jadi bukan untuk mengeksekusi Sakti. Gitu. Baik, Pak. Oke. Baik. Saya lanjutkan ke SPAN ya. Nah, SPAN ini juga konsepnya kan sama kalau kita bicara SPAN karena dia adalah akan berjalan bareng dengan Sakti, cuman SPAN di sisi bunnya. Ya, SPAN di sisi bun. Nah, intinya SPAN ini sistemnya integrasi dalam rangka apa? Ya, pengelolaan APBN secara keseluruhan. Dari apa saja, penganggaran sampai pelaporan. Ya, ada beberapa yang mungkin berbeda. Kenapa? Karena di SPAN nggak berbicara pengelolaan aset. Nah,
Secara spesifik, kalau kita ngomong sistem informasi ya sama, bahwa intinya adalah bagaimana kita bisa menyusun laporan keuangan dengan lebih baik, ya kita bisa menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik, dan juga bisa lebih efisien, lebih efektif, karena adanya otomasi dari proses ya, proses penyusunan laporan tadi dalam proses kerja kita. Nah, tujuannya apa? Ini nggak saya bacakan satu-satu. Intinya tadi sudah kita bicarakan. Nah, sasarannya otomatisasi, peningkatan kehandalan, efisiensi efektivitas, itu semuanya pasti akan menjadi hal yang kita pahami ketika kita menggunakan teknologi informasi. Prinsip dasarnya juga sama dengan Sakti tadi, intinya menggunakan sistem elektronik, kemudian ada leveling user, dan juga ada user lisensinya di sini. Kemudian informasi yang menjadi output dari SPAN, baik berupa dokumen, data, itu bisa dijadikan sebagai alat bukti hukum. Bagaimana sistem tadi terkait dengan keuangan, ada approver, ada validator di situ. Kemudian penggunaan teknologi untuk implementasi untuk melaksanakan SOP yang sudah dibuat oleh unit organisasi, dalam hal ini Ditjen Perben pada umumnya. Dan tentunya implementasinya yang secara bertahap ya. Tapi sekarang kalau SPAN kan sudah terimplementasi secara keseluruhan. Nah, kalau kita bicara kronologis secara histori ya, pilar utama SPAN seperti apa? Ya, sebuah sistem nggak akan mungkin bisa berjalan tanpa kejelasan proses bisnis. Makanya diawali dengan bagaimana penyempurnaan proses bisnis dalam pengelolaan keuangan. Dan itu prosesnya cukup lama. Karena kalau kita ngomong proses bisnis, bagaimana proses bisnis belanja, bagaimana proses bisnis perencanaan penganggaran, bagaimana proses bisnis terkait dengan penerimaan, itu akan melibatkan banyak pihak. Eselon 1 yang berbeda-beda, dengan DJA, dengan DJP, DJBC. Nah, kemudian membuat perubahan, manajemen perubahan dan komunikasi ini untuk menghasilkan pemahaman atau mindset yang sama, bagaimana kita akan menyusun, mendevelop sebuah sistem. Dan juga bagaimana perumusan atau bagaimana pemenuhan kebutuhan teknologi informasi kita. Ini nggak mudah, karena penyiapan jaringan, kemudian infrastruktur atau sarana-sarananya yang berupa hardware yang ada, ini perlu disiapkan. Keunggulannya kalian bisa baca sama dengan yang tadi ya, intinya otomatisasi, audit trail, kemudian single database, rekonsiliasi data lebih cepat, paperless, kemudian sudah mengimplementasikan accrual accounting, performance based-nya, medium term expenditure framework-nya, ya, ada notification mailer system kalau terjadi apa-apa, dan juga user defined report. Nah, ini kalau semula berbasis fungsi, kemudian berbasis proses. Itulah yang kita lakukan dengan SPAN tadi. Nah, apa saja sih yang dilakukan di SPAN di sini? Ya, di penyusunan anggaran dan juga pelaksanaan anggaran dilakukan di SPAN. Tapi ada beberapa bagian yang tentu tidak hanya di SPAN, tapi ada subsistem yang lainnya. Pengadaan ada sistem, di procurement-nya ada. Yang tadi kita bicarakan interkoneksi antara Sakti dengan sistem lain. Nah, di SPAN juga sama. Di sini ada pajak, ada penerimaan, ada manajemen aset dan persediaan. Ya, ini hal yang tidak ada di dalam SPAN. Termasuk manajemen utang dan hibah. Karena manajemen utang dan hibah itu adanya di DJWPR itu kan, aset adanya di aset dan adanya di teman-teman di DJKN nanti ada SIMAN, Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Pajak teman-teman di Bea Cukai, pengadaan procurement ada teman-teman di LKPP.
Nah, yang tadi terkait yang disampaikan si Pram juga ya, pembayaran gaji ini kan terkait dengan manajemen kepegawaian. Ya, sehingga yang di SPAN itu nanti pokoknya terima berapa sih yang harus dibayar. Nggak ngurusin orang ini harus naik pangkat, kalau naik pangkat nanti gajinya berubah. Nah, itu kalau dimasukin ke SPAN juga, waduh, babak belur nanti itu sistemnya gitu kan. Terlalu itu. Maka apa namanya? Yang ngurusin terkait dengan kenaikan pangkat, gaji berkala, nah, itu biar yang lain aja. Nah, di SPAN terima aja bahwa si A dapat gaji sekian, si B dapat gaji sekian, si D dapat sekian. Nah, itu munculnya di SPAN. Nah, jadi ini masih artinya kalau kita bilang interkoneksi, kalau tadi di Sakti ada interkoneksi dengan sistem yang lain, ini adalah interkoneksi SPAN dengan sistem-sistem yang lain. Ya, nanti akan kita lihat di cakupan SPAN. Modul-modul pada SPAN ada penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, modul kas, dan akuntansi pelaporan. Nah, apa saja, sama dengan tadi di Sakti ya. Nanti akan kita bahas secara detail di modul-modul terkait. Ya, modul penganggaran, modul komitmen, kemudian ada modul pembayaran. Kalau pembayaran di Sakti sampai SPM, kalau di SPAN sampai SP2D. Masih ingat kan ya, SPM, SP2D itu di PPKN. Ya, yang diterbitkan KPPN itu SP2D. Modul penerimaan di sini terkait dengan penatausahaan transaksi penerimaan negara yang melalui rekening BUN. Ya. Kemudian yang lewat bank pos, kemudian yang potongan SPM maupun yang BLU pengesahan pendapatan belanja. Ini modul penerimaan. Modul kas bicara terkait dengan perencanaan kas. Ya, rencana penarikan dana. Ya, kalau di Sakti ada PPDH tadi, di sini ada perencanaan kos juga. Pemindahan bukuan dana, rekonsiliasi, dan pelaporan manajerial. Kemudian modul akuntansi pelaporan itu otomatis mengkonsolidasikan semuanya menjadi satu laporan keuangan. Ya, dari mulai pemutakhiran data, bagian akbas, konversi data transaksi, koreksi data transaksi, penyesuaian sisa pagu, jurnal penyesuaian rekonsiliasi, dan juga penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Ini semuanya ada di modul itu. Nah, yang tadi saya sampaikan, ya dari gambar tadi yang B dan T dan OO tadi itu, di mana sih peran SPAN sebagai share service center, ya. Jadi kalau kita bicara SPAN, ini nanti data-datanya pasti akan terkait dengan sistem-sistem yang sebelumnya sudah ada. Mengapa sih nggak dijadikan satu sekalian? Nah, kita nggak tahu kapan nanti seperti itu. Ya, hanya ini kan sistem sudah stabil yang saat ini. Kalau ini kemudian dibongkar lagi, ini terkait dengan manajemen utang masalahnya. Manajemen utang negara nih, di MFAS ini. Kalau sampai dibongkar-bongkar dipaksa harus ke sini dulu, maka nanti bisa itu. Tapi data-datanya tetap masuk, data globalnya tetap masuk. Aset juga sama seperti itu. Ya. Kemudian di MPN juga sama. Ya, datanya tetap ada, walaupun di DJP, kemudian di DBC juga ada mereka mengelola data juga. Tapi yang penting share service-nya ini, artinya ada, jadi datanya bisa digunakan kemana-mana dan juga terkoneksi dengan data-data yang lain. Intinya seperti itu. Ya. Walaupun belakangan, tapi dalam tanda kutip melingkupi semuanya. Nah, jadi gitu. Ibarat adik yang lunjak begitu kan. Udah belakangan tapi mengintervensi yang lain, bukan intervensi sebenarnya sih. Artinya memayungi yang lainnya gitu. Rasanya. Nah, ini contoh konsep yang nanti akan kita bicarakan juga di masing-masing modul ya. Nanti operatornya siapakah dan perannya apa, validator siapa, perannya apa, approver apa, siapa dan perannya apa, itu nanti akan kita bahas di masing-masing modul. Ini contoh saja. Oke. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan?
Oke, kalau nggak ada, terakhir ini interkoneksi Satker dan KPPN, ini juga proses ya, proses dari awal misalnya data RKKL, kemudian nanti data itu disampaikan ke SPAN dari yang hard copy-nya berupa dokumen RKKL, setelah ditelaah dan kemudian oke, terbitlah DIPA, muncul dokumen DIPA yang disampaikan ke Satker. Dari data DIPA, kemudian dilakukan transaksi-transaksi dengan supplier, maka muncul data supplier atau kontrak, disampaikan ke KPPN dalam hal ini dengan aplikasi SPAN, kemudian terbitlah nomor register dari Satker, ya. Kemudian nomor registernya disampaikan, oke, berarti siap diterbitkan SPP, nanti ada resume tagihan, mencatat hutang, dicatat hutang kan kalau ada tagihan. Kemudian ketika nomor tagihannya sudah ada, terbitlah SPM. SPM, KPPN terbit SP2D, SP2D dicatat, kemudian jadilah sebuah laporan. Nah, kemudian ada rekonsiliasi, dan kalau sudah oke rekonsiliasinya, ada berita acara rekonsiliasi oke, kemudian terbitlah laporan keuangan. Jadi prosesnya seperti itu. Ya, di sini ada aplikasi interface yang bisa mengcover ini semuanya. Gitu. Oke. Ada yang tanya? Kalau nggak ada, ini ada tugas untuk pertemuan berikutnya, ya, di pertemuan kedua. Kalau normalnya kan sisa waktu ini kita untuk presentasi gitu ya. Nah, untuk tugas pertama untuk kelompok pertama ya, untuk presentasi di pertemuan ketiga besok, ya, presentasikan tentang redesign sistem perencanaan dan penganggaran dengan membuat studi kasusnya di 3 kementerian atau lembaga. Mudah-mudahan nggak sama dengan kelas satunya, nanti 3 kementerian lembaga. Kalau bisa beda kementerian lembaganya. Ya. Jadi, mengapa saya minta studi kasus? Biar kalian nggak hanya mencari secara teori saja. Seperti apa sih studi kasus? Yang namanya studi kasus berarti kan kalian harus mengkaitkan, oh ini implementasinya, ini harusnya aturannya, prakteknya seperti apa, bedanya seperti apa. Itu namanya studi kasus. Untuk kelompok 1. Oke. Rata-rata nanti kalau setiap kali presentasi pasti saya minta studi kasus. Pasti saya minta studi kasus. Makanya kalau kemarin ada yang nanya apa sesuai dengan RPS, akan saya modifikasi. Ya persis seperti yang di RPS. Ada yang mau tanya? Izin tanya Pak, untuk presentasinya berapa menit ya Pak? Totalnya 20 menit, berarti kan sekitar 10 menit lah ya. 10 menit presentasinya. 10 menit presentasinya, terus ada sesi tanya jawab Pak? Ya. Baik Pak, terima Atau kasih. jangan 10 menit deh, 15 menit, karena biasanya jarang yang nanya teman kalian, karena takut balas dendam gitu kan. Kalau ada yang nanya kelompok ini sekarang, awas besok kalau kamu presentasi akan tak tanya yang sulit-sulit juga, gitu. Takutnya gitu. Jadi 15 menit lah kira-kira. Nanti 5 menit tanya jawab, bisa lebih nggak Pak? Ada yang mau tanyakan? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan. Yang di slide 71 tadi, itu kan operator sama validator itu ada ya, tugasnya itu menerima atau mengunduh ADK resum tagihan sama mengunggah atau upload ADK resum tagihan. Itu bedanya di mana ya Pak? Menerima dan mengunduh yang operator. Iya, sama yang validator. ADK resum tagihan sama ADK SP2D itu, atau yang membuat yang validator. Yang di slide 71 Pak. Yang ini bukan? Yang ini? Iya Pak, yang resum tagihan itu. Yang operator sama validatornya. Oh, ya kalau operator menerima dan mengunduh. Kalau yang validator mengunggah atau mengupload, beda kan? Beda kan? Jadi operator nanti, validator, BPK itu kalau misalnya ada tagihan-tagihan, dia yang nanti akan
apa namanya, ibaratnya menyampaikan untuk memproses dulu, memproses. Nah, operatornya entah siapa. Ini operator bisa operator misalnya kalau bendahara di situ nanti akan mendownload gitu ya. Mendownload. Nah, saat ini kan sebenarnya masih ada yang sifatnya masih hard copy gitu ya. Mendownload kemudian dia memastikan ADK-nya itu oke, baru kemudian disampaikan ke approver. Nah, ini nanti akan kita bicarakan di modul pembayaran seperti apa detailnya. Karena di sana nanti ada bisnis proses. Ada bisnis prosesnya seperti apa sih, alurnya seperti apa. Ini kalau gini aja memang nanti akan bingung. Kalau kita nanti baca bisnis proses, oh dokumen ini berasalnya dari sini dulu, dari sini dulu, nanti akan ketahuan di situ. Gitu ya. Nanti akan sampai di situ nanti kalau kita bicara modul pembayaran. Ya. Jadi PPK sebagai validator memastikan oke, kalau udah oke kan dokumen-dokumennya kan ada di PPK semuanya tuh. Kemudian di-upload gitu kan. Operatornya nanti mendownload, kemudian memproses untuk menjadi SPP-nya sampai kemudian ke PPSPM-nya atau propernya. Nanti detailnya akan kita lihat sesuai dengan proses bisnis atau flowchart-nya di modul pembayaran. Ada lagi? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Baik, Pak. Terkait dengan SIAP ini, seperti kita ketahui bahwa misalnya sebuah kementerian, misalnya Kementerian Kesehatan, lalu Kementerian Kesehatan misalnya dari bendahara di sana itu mengajukan surat perintah membayar ke KPPN. Nah, lalu misalnya terjadi fraud seperti itu, Pak. Nah, misalnya dari Kemenkes ini ternyata itu tidak ada order ataupun tidak ada nota ataupun tidak ada SPM yang sebenarnya diajukan seperti itu, Pak. Nah, apakah kemudian sistem informasi akuntansi pemerintah ini dapat mendeteksi, Pak, dari order fiktif tersebut, ataukah mungkin hanya dari validator ataupun dari approver tersendiri? Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya. Misalnya nih ada tagihan saya menagih ke Kementerian Kesehatan pembayaran alat-alat kesehatan yang berupa masker dan sebagainya, total nilainya 500 juta, gitu kan. Saya ajukan tagihan. Ini kan harus sampai ke PPK dulu, divalidasi dulu, kemudian disampaikan ke operator untuk kemudian diproses apakah ini nanti mau diterbitkan mau seperti apa, kemudian balik lagi ke PPK juga yang sebagai approver ya. Nanti kan di modul komitmen PPK sebagai approver. Nah, kemudian ketika proses seperti ini nanti ada OTP. Ketika dari approver nanti ada OTP. Nah, baru kemudian nyampe ke PPSPM nanti divalidasi lagi, kemudian di-approve, OTP lagi. Nah, kemudian baru sampai ke KPPN kan? Baru sampai ke KPPN. Nah, kira-kira dengan cara seperti itu, kemungkinan lolos bisa nggak? Kan gitu. Nah, kalau misalnya lolos, berarti ini sistem usernya ini benar-benar kacau ini kan? Kacau. Nanti akan ketahuan, oh mana aja yang lolos nih, karena kan nggak mungkin kalau orang nggak punya akses itu bisa melakukan itu. Nah, kalau potensi fraud-nya itu dilakukan oleh penyelenggara atau pengelola keuangannya, itu mungkin bisa saja terjadi. Nah, dengan peran yang berlapis dari validator, approver, kalau bukan karena persekongkolan yang sengaja dan jahat, itu nggak akan mungkin terjadi, gitu ya. Ya, kalau pengelola keuangannya tadi semua terjadi persekongkolan antara PPK, KPA, PPSPM, ya baru lolos gitu. Beda dengan dulu tanda tangan manual, sangat mudah memalsukan. Sekarang begitu ada mau bikin SPM, ada OTP, kan nggak mungkin siapa nih yang terdaftar nomor SMS-nya si A. Ya mungkin OTP-nya dihack, bisa nggak? Ya mungkin saja OTP-nya dihack, cuman potensinya sangat kecil sekali terjadi yang seperti itu. Karena untuk masuk ke sistem
sistem kita, sistem di Sakti misalnya, itu juga proses pendaftaran usernya juga lumayan. Kecuali kalau teman-teman teledor mengakses dari warnet gitu kan, masih ada nggak warnet sekarang? Jangan di warnet itu kemudian kebaca tuh user sama passwordnya. Nah, secara bersamaan ada yang mau mengakses bisa menghack OTP. Nah, ini kan rasa-rasanya kemungkinan itu kecil. Saya nggak mengatakan nggak bisa. Kemungkinan itu kecil. Fraud-nya itu bisa melewati sistem prosedur yang sudah dibuat. Gitu ya. Kalau secara aplikasi, yang bacanya tadi, ini kok nggak ada OTP-nya. Ini kalau ke KPPN, SPM-nya kok barcode-nya beda, gitu kan. SPM ke KPPN kan sistem barcode juga. Ya gitu. Jadi nggak, dengan berlapisnya mekanisme itu, ya tentu fraud yang disebabkan oleh kelemahan aplikasi itu bisa terhindari. Ya, fraud yang disebabkan kelemahan aplikasi. Tapi kalau fraud yang disebabkan adanya persengkongkolan di satkernya, itu bisa saja terjadi. Misalnya bosnya merintahkan, pokoknya ini harus terbit ini ya, sekian ya. Nah, akhirnya dibuat dimanipulasi datanya, ya dimanipulasi, dibuat dokumen-dokumen yang kalau dibilang ya manipulatif lah dokumennya itu, ya itu bisa saja terjadi. Ya. Tapi kalau aplikasi sudah dibuat semaksimal mungkin untuk proses pengamanannya, ya, dengan berlapisnya peran-peran tadi. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Tadi di kelas pagi tadi yang nanya juga yang sejenis, korupsi masih bisa nggak? Kalau korupsi yang disebabkan oleh proses bisnis di aplikasi, enggak. Tapi kalau oleh manusianya, bisa. Kan itu. Oleh manusianya bisa. Ya misalnya, saya contohkan satu kantor bangun gedung, nilainya 5 miliar. Bangunannya oke, bagus, sesuai dengan spek, sesuai, harganya juga wajar. Nah, kira-kira kontraktor itu untung nggak sih? Punya untung nggak sih? Kira-kira punya untung nggak? Boleh nggak kontraktor itu punya untung? Berapa besarannya untungnya? Kalau kontraktor konstruksi itu paling tidak 5-10% netnya itu. Nah, kalau 5 miliar, 10%-nya berapa? 500 juta kan? 500 juta, saya seneng ini kan. Saya sebagai kontraktor seneng banget ini. Wah, udah kantornya juga baik banget, orangnya baik-baik, nggak melambat-lambatkan proses, nggak ngerecokin proses kita. Pokoknya baik semuanya sehingga kerjaannya semuanya mulus, lancar semuanya. Nah, saya sebagai pengusaha, untung 500 juta, kan udah seneng tuh, mau berbagi. Bagi 10%, atau 10% dikurangi zakat, gitu kan, misalnya gitu kan, udah dikurangi zakat, semuanya sudah selesai, semuanya urusan, udah masih ada tuh 10%-nya 100 juta lah, kalau kasih 10%, 20%, kasih 100 juta, nggak apa-apa tuh. 100 juta saya keluarkan tuh apa? Untuk mengentertain kantor tadi. Pak Kepala Kantor, udah saya ini benar-benar berterima kasih banget ya, karena sudah benar-benar bekerja sama dengan Bapak dan tim itu luar biasa. Nggak direcokin, nggak ditanya ini, tanya itu, semuanya baik dan saya bisa mengerjakan dengan baik tanpa macam-macam. Nggak diminta-minta ini, minta itu. Udah saya ucapkan terima kasih, saya kasih 100 juta, silakan bagi-bagi dengan teman-teman di sini ya. Negara rugi nggak? Nggak rugi kan? Karena yang dibangun gedungnya itu sesuai dengan harga pasar, sesuai pokoknya, nggak ada yang aneh di situ, pokoknya sesuai, kualitasnya sesuai. Nah, dengan keuntungan yang dibagi itu negara nggak rugi, tapi bisa masuk dalam kategori korupsi nggak? Korupsi, minimal gratifikasi kan gitu kan, mau ucapan terima kasih kayak mau apa kayak, yang jelas itu bukan hak dia untuk nerima kan gitu. Ya, sistemnya gimana? Sistemnya nggak masalah, sudah clear semuanya, sudah oke semuanya sistemnya. Bagus semuanya kok, hasilnya bagus ya. Tapi manusianya yang kemudian terpengaruh. Makanya kemarin ketika kita bicara elemen dari sistem informasi akuntansi kan ada 6. Salah satunya adalah orangnya. Orangnya. Jadi itu ya, sama dengan tadi. Bisa nggak? Bisa aja, potensi fraud itu di mana-mana bisa. Makanya ada mitigasi risiko kan.
Risiko yang tertinggi di sisi yang mana nih? Gitu. Dan kita tutup itu dengan berbagai macam sistem yang kita rancang. Dan saya yakin nggak akan 100% bisa tertutupi, nggak akan. Ada aja celah yang bisa dicari di situ. Oke, ada lagi? Atau pendapat? Pak, Ya. izin tanya yang terkait pertanyaan Wira tadi, kalau semisalnya nih Pak, buktinya itu kehapus atau hilang permanen gitu Pak. Nah itu nanti diminta lagi sama yang, misalnya kita melakukan transaksi sama konstruksi itu atau gimana Pak? Bukti yang apa tuh? Bukti-bukti, pokoknya bukti-bukti untuk keperluan pembayaran semuanya tuh ya? Ya. Nah, saat ini kan tetap yang namanya hard copy itu masih kita jadikan acuan ya. Kita belum murni berbicara dokumen elektronik. Jadi hard copy yang berbentuk paper base itu masih kita gunakan. Jadi nggak ada alasan hilang. Nggak ada alasan. Makanya di situ pentingnya para pihak, para pejabat, para pelaku-pelakunya ini kemudian benar-benar cermat tuh, memelihara, mengendalikan, memastikan dokumen-dokumen itu tersimpan dengan rapi. Biasanya kalau ada yang bilang hilang itu pasti ada masalah itu. Termasuk kalau misalnya ada kejadian-kejadian di luar kemampuan kita terbakar, itu biasanya orang akan berpikir ini pasti ada masalah tuh. Ada masalah tuh kantor. Kenapa? Dokumen-dokumen sengaja dihilangin. Caranya gimana? Dikonsleting kan gitu. Ada konsleting hubungan arus pendek di situ. Biasanya kan gitu akhirnya. Saya juga kadang-kadang muncul sesuatu yang iseng gitu pikiran saya. Kalau ternyata yang lagi kebakaran tuh kantor yang memang lagi masalah gitu. Itu sengaja menghilangkan barang bukti nih orang. Akhirnya kan gitu. Nah, jadi tanggung jawab kita harus menyimpan itu. Termasuk nanti kalau kita dengan era digital misalnya, dengan menggunakan dokumen elektronik, nanti disimpan di repository kita, ya harus dipastikan tuh aman, nggak boleh hilang. Kalau hilang ya repot lagi udah. Ya mahalnya nanti di era IT kan security system itu yang paling mahal. Bisa kalian bayangkan data-data kalau nonton film-film ya, nonton film-film itu data-data di negara-negara maju itu bisa sampai 20-30 tahun ke depan. Kalau negara Saudi itu bisa sampai 10 tahun ke belakang tuh, ke depan, ke belakang. Jadi kalau misalnya ada orang yang melanggar tentang haji, misalnya anak-anak mahasiswa itu melanggar, harusnya nggak dibatasi jumlah haji, kemudian dia melanggar dan ketangkep, itu bisa 10 tahun ke depan itu akan kena blacklist dan datanya masih terjaga. Sekelas Saudi ya. Kadang-kadang kalau kita ngomong Arab kan agak urusan yang aneh-aneh gitu aja kan. Ini Saudi itu punya security system yang sangat-sangat luar biasa. Jauh banget Indonesia itu jauh banget dengan Saudi. Jauh banget. Jauh banget. Di sana udah single identity number, di kita kan masih jauh banget. Baru di RUU, di Undang-Undang KUP yang baru, NPWP gabung dengan NIK misalnya. Kalau di sana udah mudah banget terdeteksi orang mau ngapa-ngapain itu. Langsung ketahuan. Tilang udah nggak usah pakai kayak di Indonesia, tilang tinggal kirim aja langsung ke alamatnya, itu alamat pengusaha bisnya misalnya, kalau misalnya pekerja dari luar langsung ketahuan. Ya, artinya itu yang mahal nanti, jangan sampai dokumen-dokumen kemudian hilang, file-file hilang, ya kan? Itu yang mahal. Jadi itu. Maka sekarang dengan era yang terbaru, dengan era yang cloud di atas, yang setelah cloud apalagi teknologinya nanti, itu ya harus kita antisipasi keamanannya biar nggak hilang datanya. Ada lagi? Pak izin bertanya Pak. Ya. Ini lanjutin yang tadi kan komputerisasi pemerintahan. Kamu itu mau konser kemana kamu kok jadi kayak gini suaranya? Oh iya Pak, bentar Pak. Saya Ekonya telepon dulu Pak. Halo Pak, udah benar belum Pak? Udah.
Izin Pak untuk ngelanjutin pertanyaan yang tadi, saya masih bingung kalau kan harusnya udah komputerisasi ya Pak, udah ke save. Tapi nyatanya tahun 2020 kok ada gedung kebakaran Pak. Oh, ya itu kan analogi saya saja. Misalnya kalau saat ini kan masih paper based. Nah, yang masuk ke save itu kan bukan semua data. Misalnya nih, kalau kalian beli barang ada kwitansi, kwitansinya itu masih belum tersimpan di server, kwitansinya itu masih hard copy itu, masih tersimpan rapi di situ. Nah, kalau misalnya nanti ada audit, yang diaudit kan bukan berapa yang dibayar, 100 juta. Pasti yang ditanya adalah lampirannya mana, dokumen pendukungnya mana, dokumen kwitansinya mana, serah terimanya mana, kan gitu kan. Jadi itu. Nah, dokumen-dokumen itu masih saat ini masih paper based. Masih paper based. Jadi yang tadi saya contohkan misalnya nih kalau ada yang kebakar ini pasti akan menghilangkan yang mana? Dokumen kontraknya, berita acaranya. Nah, yang di-entry ke sistem kan nomor berita acara, tanggal sekian, siapa yang bertanda tangan dan juga berapa besarnya. Kan itu aja. Sementara dokumen fisiknya masih kita pegang. Nah, kalau ada yang mencurigakan di angka misalnya 5 miliar tadi, kan harus kita trace ke dokumen fisik. Dokumen fisik itu apa saja? Gambar-gambar, perkembangan pembangunannya seperti apa, ada semuanya di sana. Itu belum masuk ke sistem, belum masuk ke database yang tadi itu. Database yang berupa angka-angka aja, masih belum itu. Kalau milestone-nya teman-teman Perben sih 2023 ya. Nanti bisa seperti itu. Ya, tahap awal sih nggak mungkin semuanya juga. Pasti dipilihin lagi. Itu yang dimaksud kalau kebakaran. Wah, kalau kebakaran kan kertas-kertasnya kebakar semua. Kalau ditres, ini kenapa sih? Bener nggak sih spesifikasinya harusnya batu bata, bata ringan, apa itu yang nggak bisa ditres lagi. Karena barangnya nggak ada. Dokumennya nggak ada. Bener nggak sih jendelanya harusnya 10 lubang, kok ini ada 9 lubang misalnya. Itu kan nggak ketahuan kalau nggak kita lihat dokumen-dokumen pendukungnya yang berupa gambar-gambar, gambar gedung konstruksinya misalnya. Gitu, Lip. Makasih Pak. Saya deg-degan loh Pak nanyanya, takut ada tukang bakso depan rumah Pak. Kenapa emangnya? Iya Pak, kan yang kebakaran kan kantor kejaksaan Pak. Kejaksaan yang mana? Itu loh Pak yang di Jakarta yang yang Jakarta 2020 itu. Ya nggak tahu ya, kalau itu hanya itu kalau di kita intermezzo dengan teman-teman sesama pegawai, karena waktu kebakaran itu saya kebetulan menjadi coach bagi teman-teman Biro Perencanaan dan Keuangannya Kejaksaan. Saya ledekin aja, Pak, kasus siapa yang kebakar, saya gituin. Kalau saya ngeledekan, itu ledekan di sesama kami ya, kita sama aparatur negara gitu kan. Ya, itu menjadi anekdot yang umum gitu ya, anekdot yang umum. Dulu ketika saya di daerah misalnya ada kantor PU yang kebakaran, kita ingat-ingat ini kayaknya PU lagi diperiksa deh, akhirnya kebakaran, itu kita guyonan saja jadinya. Itu ya gitu, hanya guyonan aja, nggak kemudian kita anggap serius banget. Ya, makanya saya katakan tadi kan, sehingga saya punya pikiran yang nakalnya adalah ini jangan-jangan ini menghilangkan bukti-bukti ya, tidak hanya di kejaksaan tapi semuanya aja. Kalau ada kebakaran akhirnya kita guyonannya ya. Kenapa? Karena kita masih paper based, masih tadi itu kontraknya disimpan di kantor. Kalau itu udah hilang nggak mau diaudit apanya? Karena yang diaudit kan pasti barangnya kan. Ya, diaudit adalah dokumennya gitu. Nah, dokumen yang fisiknya nggak ada, apalagi yang mau diaudit. Kan ketika ditanya auditor, mana dokumen ini? Terbakar, Pak. Akhirnya apa? Yang lain-lain ikut, yang masih ada disembunyikan gara-gara nggak mau diperiksa. Yang mana? Ini yang masuk di gudang yang kebakar, Pak. Itu guyonannya jadi gitu, guyonannya ya. Ini guyonannya aja. Nah, nanti kalau dengan era digital, dengan era dokumen elektronik, yang seperti itu kan bisa dihindari. Tapi tantangannya tadi, bagaimana kita menjamin security-nya juga, jangan kemudian malah dibobol, dihack gitu kan. Ya, kalau kita lihat film-film kan terjadi yang seperti itu ya, dan film-filmnya. Dan kemarin kan webnya siapa yang kena hack, walaupun hanya tampilan mukanya aja yang kayak hack. Kayak webnya Kominfo kan pernah ke hack, malah tampilan porno gitu kan, ketika waktu itu rame-ramenya ada undang-undang pornografi gitu kan. Malah tampilan mukanya webnya Kominfo ada gambar porno di situ. Ya misalnya itu kan
ada yang iseng-iseng gitu. Nah, security itu menjadi penting ketika ya tidak hanya di era digital, tidak hanya di era elektronik nantinya, saat ini juga penting ya, itu pengamanan dari secara fisik harus diamankan. Jadi gitu. Ya. Itu ya, itu bukan sesuatu yang resmi gitu ya. Anekdot guyonan yang kemudian muncul buruan dan itu secara umum kadang-kadang muncul gitu di guyon-guyonan kita. Ada lagi? Terima kasih Pak. Berarti aman ya Pak? Apanya yang aman? Hidup saya Pak. Kenapa? Berarti saya aman ya Pak ya? Kamu aman kenapa? Yang kamu takutkan, Dip? Ya itu Pak, tukang bakso Pak. Gitu. Oke. Lanjut. Ada lagi? Tidak ada yang aman di dunia ini. Izin tanya Pak. Ya. Faisal, silakan. Kan itu SPAN sama Sakti kan berhubungan kan Pak. Nah yang saya tanyain tuh kenapa modul Sakti itu lebih banyak dari modul SPAN itu loh Pak. Nah, gitu doang. Oke. Ya, berhubungannya dan resmi hubungannya ya. Bukan hubungan gelap. Bukan FBB-an, bukan. Ya. Bahasa anak sekarang saya harus masuk ke bahasa anak sekarang juga ya. Jadi nggak boleh ya FBB ya. Kalian kenal kayak gitu-gitu. Anak sekarang nggak ngaku kenal tapi tahu semuanya. Jadi hubungannya itu resmi hubungannya. Jadi mengapa lebih banyak? Karena kan yang dikelola di Satker dalam konteks entry-nya itu kan lebih banyak. Misalnya tadi terkait dengan modul aset. Modul aset itu ada di Sakti. Di SPAN kenapa nggak ada? Karena SPAN sudah masuknya nanti langsung ke pelaporannya kan. Makanya kita nggak mengutak-utik lagi modul asetnya. Harus diberesin teman-teman di Saktinya modul SPAN. Dan itu juga sudah komunikasi dengan teman-teman di DJKN juga ya ketika melakukan rekonsiliasi terkait dengan asetnya. Jadi gitu. Jadi ada beberapa modul yang memang untuk entry-nya itu cukup di Sakti. Nah, ketika masuk ke SPAN itu sudah terkonsolidasi dengan laporan yang ada. Jadi itu. Ya. Jadi itu. Jadi cukup menjadi bagian dari laporan aja data-datanya. Nah, nanti ujung-ujungnya keluar laporan keuangan dari neraca, LPE, LO yang diterbitkan yang dibuat oleh BUN itu nanti. Konsolidasian dari itu semuanya udah. Itu Faisal. Ada lagi? Pak, makasih. Izin Pak, waktunya tinggal 8 menit Pak. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada kita ketemu lagi minggu depan. Tolong kelompok 1 membuat presentasi di PowerPoint aja langsung. Waktunya paling nggak 15 menit untuk presentasi maksimal. Nanti ada tanya jawab 5 menit. Ya. Dan tadi ada studi kasus, saya berharap bisa mengeksplor studi kasus yang ada terkait dengan konsep RSPP. Oke, kalau nggak ada, cukup. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Dan jangan lupa selalu perkuat doa kalian, ibadah kalian, untuk agama dan kepercayaan masing-masing, untuk bangsa dan negara kita, supaya tetap bisa bertahan di tengah situasi pandemi yang saat ini dan tentu kedepannya tidak mudah dan semakin tidak ringan gitu ya, dan mudah-mudahan nggak semakin berat aja. Jadi itu, terima kasih, selamat ketemu lagi, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak.